Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Semoga kita selalu dalam ampunan, lindungan, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Allah, kepada para wali Allah, kepada orang-orang yang soleh, dan semoga sampai kepada kita semua. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan perjalanan SP menembus ke Ars. Pada video-video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwasanya SP ini sosok yang mampu menjelajahi langit 9 langit atau sampai langit ke-9. Kali ini saya akan menyampaikan yang terkait dengan menembusnya langit ke-10 atau Ars. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkuasa dan memiliki hak yang penuh terkait dengan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah berhak atas apa yang ada di bumi, mulai dari hewan, tumbuhan, binatang, dan apapun itu. Tidak ada satu nafas pun, baik itu binatang ataupun manusia, yang lepas dari kekuasaan Allah. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh dari pohonnya di luar pengetahuan Allah. Allah juga berkuasa di langit. Allah menciptakan surga sebagai bentuk keadilan Allah atas perilaku atau amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Allah menciptakan neraka sebagai bentuk keadilan Allah untuk konsekuensi dari perbuatan manusia ketika di dunia. Surga dan neraka merupakan bentuk keadilan Allah. Allah menciptakan gunung, menciptakan binatang, menciptakan tumbuhan, menciptakan langit, bintang, planet, dan segala sesuatunya. Ini sebagai bentuk dari perkenalan dari Allah, atau Allah memperkenalkan diri melalui tajalli, baik itu melalui makhluk yang lain ataupun tajalli yang sempurna melalui manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga ingin memperlihatkan keagungan dan kebesarannya melalui semua ciptaannya. Oleh karena itu, tidak ada hak bagi manusia untuk sedikit pun memiliki kesombongan. Jadi Allah berkuasa, Allah berkehendak terhadap apapun. Kekuasaan Allah, kepemilikan Allah terhadap makhluknya itu mutlak. Oleh karena keagungan dan kebesaran Allah itu, maka perilaku manusia yang baik tidak akan menambah keagungan Allah. Perilaku manusia yang buruk juga tidak akan mengurangi keagungan Allah. Jadi apa yang ada di dunia atau apa yang ada di langit dan di bumi, Allah berkehendak atas keduanya. Lalu kemudian
Apakah mungkin seseorang bisa menembus ke ars? Ars itu dikatakan atau disampaikan banyak pendapat lah. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di ars. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan tempat. Apakah Allah akan menggunakan atau tidak menggunakan, itu hak Allah. Ketika Allah menyambut orang-orang soleh di surga, itu sebagai bentuk Allah dalam mengagungkan makhluknya, sebagai bentuk Allah dalam menghormati makhluknya yang soleh. Penempatan Allah terhadap makhluknya yang salah, yaitu di neraka, itu sebagai bentuk keagungan Allah untuk membalas atau memberi konsekuensi terhadap perilakunya. Jadi semua hal itu sebagai bentuk keagungan. Ars itu merupakan tempat yang sangat agung. Saya tidak berani menyampaikan apa yang ada di dalamnya. Tapi yang jadi pembahasan kali ini adalah apakah SP sudah sampai ke sana atau belum. Ketika kita menerima tamu, apalagi tamu itu adalah tamu yang sangat kita hargai, kita hormati, maka semestinya dan biasanya kita akan mempersiapkan tempat itu sebaik atau seindah yang kita bisa. Kita akan menghidangkan makanan ataupun minuman sebaik atau intinya semampu kita. Bahkan kadang-kadang yang tidak ada pun diada-adakan untuk sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk menjamu siapapun dan dimanapun. Allah tidak membutuhkan tempat, tapi Allah berkuasa terhadap tempat. Dimanapun dia berada atau dimanapun dia berposisi dan sebagainya, apapun bahasanya, Allah berkuasa atas hal itu. Jadi jangan terjebak pada pemahaman membutuhkan tempat atau tidak. Allah yang menciptakan tempat, Dia berkuasa terhadap tempat itu. Apakah mau digunakan atau tidak, itu kehendak Allah. Terserah Allah, itu bukan urusan kita. Tetapi Allah akan menjamu. Allah akan menyediakan terbaik untuk hamba-hamba terbaiknya, dimanapun yang Allah kehendaki. Kalau kita membahas ars, apakah Allah di ars atau tidak, itu nanti urusannya panjang. Tapi intinya, ars adalah tempat teragung yang Allah ciptakan. Jadi pada prinsipnya, ars itu adalah tempat Allah menjamu atau menyapa, atau tempat Allah untuk menjamulah hamba-hamba Allah yang sangat dimuliakan. Siapapun itu, orang yang sampai ke sana itu adalah hamba-hamba Allah pilihan. Kemudian, apakah SP sudah sampai ke sana? Saya akan mereview sedikit perjalanannya. Perjalanan SP itu sejak lahir memang sebenarnya didampingi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, bahkan semenjak di dalam kandungan. Jadi ketika terjadi perkawinan antara trah dari Kasultanan Yogyakarta dengan trah dari Kasunanan atau dari trah dari Kanjeng Sunan Kalijaga, jadi ayahnya dari HB2 dan ibunya dari trah Kalijaga, maka darah ini atau keturunan ini benar-benar dikawal oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Semenjak dalam kandungan sudah dikawal.
pada awal kehidupannya biasa, walaupun memang selalu didampingi, tapi tidak mengarah sampai ke hal-hal yang aneh. Wajar lah, maksudnya wajar, seperti halnya para nabi Allah ketika masih kecil, jadi bermain, belajar dan sebagainya. Nah, kemudian ada fase di mana SP ini diangkat menjadi wali Allah. Fase untuk menjadi wali Allah ini, jadi fase selama menjadi kerja atau pengabdian sebagai wali Allah ini, itu dilaksanakan selama 20 tahun. Pada proses fase kewalian ini, sosok SP ini hanya mampu menembus sampai langit ketiga. Sampai langit ketiga, ya. Langit pertama ruh, langit kedua siluman, langit ketiga jin. Jadi selama 20 tahun, SP hanya bisa menembus sampai langit ketiga. Nah, kemudian karena selalu didampingi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, maka SP bisa menembus langit-langit berikutnya. Oke, kita bahas di video berikutnya ya.